Nah, sekarang bagaimana kita menghasilkan win-win solution? Bagaimana caranya supaya dalam kehidupan rumah tangga itu semua menang dan semua bahagia? Nah, yang pertama, kita harus mengubah pola pikir. Kita harus mengubah mindset kita. Ya. Ya, meskipun para bapak adalah laki-laki dan saya kan kepala keluarga, Pak. Ya, saya kepala keluarga, sayalah yang menentukan segala sesuatunya. Nah, itu juga bukan sikap yang baik. Meskipun kita, para ayah, para suami adalah kepala keluarga, tapi kalau mindset kita, cara berpikir kita, pendekatan kita lalu semua harus nurut saya. Akulah yang menentukan segala-galanya mengenai kapan liburan di mana, apa yang akan dimakan, lalu mengenai situasi rumah tangga, atmosfer rumah tangga, mengenai cat, kamar semuanya, lalu kepala rumah tangga karena merasa menjadi kepala, saya yang harus menentukan, Pak. Nah, kalau seperti itu ya tidak bisa. Lalu akan ada yang merasa kalah, ada yang merasa tertekan. Nah, yang pertama, kita harus mulai berpikir, bagaimana kita mengubah cara berpikir kita, mindset kita, pola pikir kita, pola laku kita menjadi bagaimana caranya supaya anggota keluarga itu semua senang. Loh, kalau perlu kita komunikasikan. Ya, kita komunikasikan, hei istri, hei anak-anakku, ya, kita memang punya selera yang berbeda, ya, tapi kita ingin begini, ya, ingin supaya semua itu terakomodasi dengan baik, diakomodir dengan baik. Jadi mungkin ada waktunya satu dengan yang lain itu saling mengutamakan. Nah, mesti ada kesepakatan seperti itu sehingga katakanlah malam hari ini kita makan mie Jawa. Ya, mie Jawa. Oke, kita terpaksa ngalah bukan terpaksa lah, kita dengan senang hati ngalah dengan Bu Indah. Oke, ada waktunya kita perlu ayam goreng, ada waktunya kita makan yang lainnya. Nah, ketika dengan kesadaran kita memberikan kemenangan kepada yang lain dan yang lain waktu yang lainnya juga memberi kemenangan kepada kita. Nah, kemenangan itu katakanlah bergilir. Ya, piala bergilir. Ya, semuanya merasakan bahwa keinginannya itu dipenuhi atau dituruti. Ya, pola pikirnya adalah kebahagiaannya adalah kebahagiaanku. Kesenangannya adalah kesenanganku. Ya, itu yang harus menjadi pola pikir kita. Jangan dalam keluarga kita menganggap enteng, kita menganggap remeh, kita menghina apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi kesenangan, apa yang menjadi kesukaan dari anggota keluarga yang lainnya. Ya, jadi pola pikirnya adalah pola pikir kebahagiaannya adalah kebahagiaanku, kemenangannya adalah kemenanganku. Kemudian, ya, yang berikutnya apa? Menghargai dan menghormati pasangan kita. Nah, ketika kita menghormati dan menghargai pasangan kita, termasuk juga apa yang menjadi aspirasinya, termasuk juga apa yang menjadi keinginan dan kesukaannya. Itu kita harus hargai. Ya, ketika kita berniat untuk hidup bersama, ya, kita mau hidup bersama, kita mau berumah tangga, kita berjanji seia semati, ya, artinya sehidup semati, ya, seia sekata sehidup semati. Ya, artinya begini, ketika kita itu berniat untuk berumah tangga dengan pasangan kita, artinya kita ini juga akan berumah tangga dengan kegemarannya. Kita akan berumah tangga dengan hobinya, kita berumah tangga dengan aspirasinya, kita berumah tangga dengan cara berpikirnya, kita berumah tangga dengan perasaannya. Nah, kita harus menghargai dan menghormati pasangan kita. Cara berpikirnya, keinginannya, kerinduannya, kesukaannya, bahkan perasaannya kita harus hargai. Karena kalau perasaannya itu ketika orang mengungkapkan perasaannya dan tidak ada tempat, dia juga akan merasa tertekan. Ya, lalu apalagi? Yang berikutnya adalah kita menghargai, kita menghormati semua pasangan kita. Lalu begini, cobalah cermati
Ya, cobalah cermati apa yang menjadi kesukaan dari pasangan atau anggota keluarga kita. Cermati kesukaannya, cermati kesenangannya, cermati apa yang menjadi kerinduannya, cermati. Ya, jangan kita hanya memaksakan supaya orang lain, anggota keluarga kita itu nuruti semua keinginan kita. Kita harus mencermati, harus tahu apa yang menjadi kesukaan istri kita. Ya, apa yang menjadi kesukaan anak-anak kita. Lalu berilah perhatian dan berilah dukungan. Ya, misalkan ya, Bu Indah ingin makan mie Jawa. Ya. Topik mie Jawa ini. Iya, topik mie Jawa karena itulah yang sebetulnya sering terjadi. Ya, dulu itu menjengkelkan sekali setiap kali dia ngajak mie Jawa. Sejujurnya saya jengkel. Nah, tetapi setelah saya banyak mendengarkan harmoni keluarga, akhirnya saya mulai berubah dengan aku. Ya, jadi akhirnya begini. 80 episode ya. Ya, 80 episode ya, ya. saya dengerin terus. Jadi akhirnya begini, ketika dia ingin, Pak, aku kok pengen makan mie Jawa, saya katakan, oke, ya, kita makan mie Jawa. Yang mana? Ya, kita memberikan dukungan. Kita memberikan dukungan sehingga ketika anggota keluarga itu menginginkan sesuatu itu tidak harus merasa sendirian. Ya, kita berbantah mie Jawa terus gini, kenapa nggak mie instan? Wah, lalu ribut gitu akhirnya. Ya sudah. Nah, itu kan bukan suasana yang bagus. Akhirnya apa? Suasananya itu menjadi rusak. Suasananya menjadi rusak. Jadi ketika pasangan saudara menginginkan sesuatu, berilah dukungan. Berilah dukungan, ya. Kemudian untuk hal-hal yang trik berikutnya, ya, kiat berikutnya, untuk hal-hal yang katakanlah bukan prinsip utama, ya, belajarlah mengalah dan biarkan orang lain menikmatinya. Ya, ada istilah kalau hal-hal yang katakanlah dalam tanda kutip receh. Ya, soal mau makan di mana, mau berlibur kemana, mau apa, ini apa dan sebagainya. Apa salahnya sih kita ini mengalah dan memberikan orang lain untuk memutuskan. Ya, memang kalau itu termasuk prinsip. Ya, mengenai hal yang prinsip, mengenai bagaimana kita menggunakan keuangan yang terbatas. Ya, mungkin kita perlu bicara. Ya, perlu bicara baik-baik, kita rundingan yang serius. Tapi dalam kehidupan rumah tangga itu kan sebenarnya banyak hal-hal yang ya makan mie Jawa juga tidak jadi lalu mati, itu kan tidak. Itu bukan masalah mati hidup, ya. Lalu yang lainnya juga artinya begini, ada hal-hal yang simple. Ada hal-hal yang kecil, ada hal-hal yang tidak menentukan. Nah, mengalahlah, ya, berilah ruang kemenangan kepada yang lainnya. Jangan setiap kali mau ngapapun tuh ribut, moto. Jadi ya sudah. Nah, andai kata kita katakan ya sudahlah, papa nurut kamu, apa yang menjadi kemauanmu, ayo kita ke sana. Nah, itu tidak menyenangkan. Ya, karena kiat yang berikutnya adalah kita harus menjaga mood pasangan kita. Ya, mood pasangan kita, ya. Contoh tadi, ya, ketika dia mau mie Jawa lalu kita mie Jawa terus nggak enak dan sebagainya, lalu ngomel. Lalu karena terpaksa ya sudah mie Jawa. Ya, akhirnya mie Jawa tapi kan moodnya rusak. Nah, itu tidak menyenangkan. Ya, itu menang dengan berdarah-darah namanya. Itu menang dengan berdarah-darah, tidak enak. Ya, kita harus menjaga mood pasangan kita. Kalau pasangan kita punya aspirasi, pasangan kita punya kerinduan, kita harus apresiasi, kita harus beri dukungan dan kita harus jaga moodnya. Sehingga ketika kita melakukan itu, semua melakukan dengan sukacita. Ya, andai kata lalu anak pengen ini, suami pengen ini, istri pengen ini. Oke, kali ini kita ikuti mama ya. Ya sudah. Kalau semuanya itu sudah terbiasa menjaga mood, oke, hari ini kita lakukan, kita makan apa yang menjadi kesukaan mama. Ya, nanti next berikutnya apa yang menjadi kesukaan anak dan sebagainya. Lalu berikutnya menjadi kesukaan ayah dan sebagainya. Lalu saling menjaga mood. Sehingga suasana dan atmosfer di dalam rumah tangga itu menjadi menyenangkan.
Nah, lalu apa lagi? Ya, apalagi yang kita bisa lakukan? Nah, terlibatlah dan bantulah apa yang menjadi urusan dan tanggung jawab pasangan. Bantulah pasangan kita dalam menyelesaikan tugasnya. Ya, ada rumah tangga yang mungkin istri ada di rumah, pekerjaannya adalah membereskan rumah tangga, merawat anak dan sebagainya. Nah, suami pulang kerja, sempatkanlah untuk menolong. Ya, jangan lalu aku sudah capek-capek ya kerja ya, semua kamu urus semuanya. Kalau nggak beres awas. Nah, ya sikap begitu tidak menolong dalam mencapai suasana atau keadaan win-win solution yang kita inginkan. Cobalah perhatikan dan cobalah beri perhatian dan cobalah bantu pasangan kita untuk menyelesaikan tugasnya.